Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nezaki Soleha dengan NIM F1D1210116 dari Fakultas MIPA. Ingin mempresentasikan pengamatan respirasi dan fotosintesis terhadap kacang hijau. Tujuannya adalah pertama, mengetahui adanya proses fotosintesis pada tumbuhan yang berhijau daun apabila terkena cahaya. Kedua, mengetahui adanya proses respirasi pada sel yang hidup sehingga menghasilkan aktivitas kehidupan seperti pada perkecambahan. Bisa kita lihat alat dan bahannya adalah kapas, kacang hijau, gelas plastik, polybag, tanah subur, tanah organik, air mineral, dan kain gelap. Pengamatan fotosintesis pada kacang hijau. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil, dengan bantuan energi cahaya matahari. Pengamatan respirasi pada kacang hijau. Respirasi merupakan oksidasi atau dengan produk yang sama seperti pembakaran yang berlangsung di medium air dengan pH yang mendekati netral dan pada suhu sedang. Pemecahan bertahap dan berjenjang untuk mengubah energi menjadi ATP. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Prosedur kerja fotosintesis. Pertama, siapkan media tanam. 3 tanah subur, 1 tanah organik yang dicampur merata. Kemudian pilih biji tanaman kacang hijau. Biji tanaman tersebut harus baru. Ketiga, tiap polybag ditanam 2 biji dan ditempatkan di tempat akar ternaung sebelum berkecambah. Lalu 3 polybagnya lagi ditutup sedemikian sehingga tidak kena sinar matahari. Keempat, setelah kecambah sudah berdaun 3 tahap atau 3 susun, Anda amati daun batang tanaman pada semua polybag dan perhatikan apa yang berbeda antara keduanya. Pindahkan semua polybag 6 polybag tersebut ke tempat yang cukup terpapar sinar matahari. Setelah berdaun 6 tahun atau bersusun, atau setelah 2 minggu, buat perlakuan dengan melakban hitam kedua sisi daun tanaman. Buat lakban ini pada salah satu daun tanaman di semua polybag, disiram 2 kali sehari. Setelah 1 minggu, buka salah satu daun yang diisolasi. Apakah sudah ada perbedaan dengan daun yang tidak dilakban? Setelah itu, lanjutkan pemeliharaan pada setiap minggu berikutnya. Hasil pengamatan pada minggu pertama, pada minggu ketiga. Prosedur kerja pada respirasi dilakukan dengan menggunakan biji kacang hijau dengan menggunakan media tanam yaitu kapas basah dan tempatnya menggunakan gelas plastik transparan. Kemudian tempat tanam cukup 3 gelas yang diisi 1/4 bagiannya. Ambil 20 biji dan timbang sebelum direndam, lalu rendam selama 6 jam. Pilih 9 biji terbaik yang besarnya mirip, kemudian letakkan pada media kapas dan gelas tanam yang telah disiapkan sebelumnya dengan 3 biji tiap gelas. Basahi kapas tidak tergenang, lalu tutup dengan kain gelap. Tulis tanggal dan jam mulai penanaman, lalu amati perubahannya tiap hari pada jam yang sama sampai biji tersebut berkecambah. Kecambah diamati sampai 3 minggu setelah tanam. Ini bisa kita lihat hasil pengamatan. Pertama, soal fotosintesis. Perbedaan daun pada saat dilakukan perlakuan dengan menutup daun dan kantong plastik hitam adalah daun menjadi warna hijau kekuningan, sedangkan daun yang tidak diberi perlakuan dengan ditutup menggunakan kantong plastik hitam, daunnya berwarna hijau tua atau hijau segar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Suatu senyawa kimia yang disebut klorofil atau kloro hijau dan pil adalah daun menyebabkan berwarna hijau. Klorofil tersebut dalam sel khusus atau kloroplas tempat terjadi reaksi fotosintesis yang menghasilkan energi cahaya penting untuk perkembangan klorofil. Sebelum biji yang sedang berkecambah muncul ke permukaan tanah untuk memperoleh sinar, bagian tanaman yang sedang berkembang itu berwarna pucat. Jadi pengaruh sinar matahari terhadap perubahan warna daun menjadi faktor perkembangan klorofil. Ini disebabkan oleh adanya struktur yang tidak berwarna yang disebut proplastida. Adanya sinar mengubah proplasfida menjadi kloroplas hijau. Tidak adanya cahaya menyebabkan daun yang berwarna hijau gelap menjadi lebih pucat karena kloroplas berubah menjadi plastida atau organel yang dibentuk dari proplastida yang biasanya mengandung pigmen-pigmen, tetapi beberapa pigmen tidak berwarna. Kantong hitam yang tidak tembus cahaya menutup daun dari cahaya matahari sehingga pada bagian-bagian yang tertutup
Kloroplas berubah menjadi plastika tidak berwarna. Cahaya menyinari bagian kertas yang terpotong sehingga kloroplas tetap berwarna hijau gelap. 2. Kenapa kecambah tidak tumbuh menggunakan air tanpa menggunakan tanah? Meskipun tanah menjadi salah satu elemen penting dalam menanam tanaman, namun sebenarnya kita bisa menanam tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan hanya air. Metode hidroponik adalah cara menanam tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan air. Dalam metode ini, untuk tumbuh tanaman membutuhkan air, oksigen, nutrisi, dan beberapa dukungan untuk menjaga dirinya tetap tegak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.